Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian budidaya. Apa sih budidaya? Nah, sebelum kita masuk ke sana, mari kita bertanya dulu, mengapa tuh kita harus belajar prakarya dan kewirausahaan? Agar kalian punya pandangan, kenapa kalau kita belajar ini? Manfaatnya apa sih buat kita? Nah, sekarang saya kembali bertanya kepada kalian, mengapa kita harus belajar prakarya dan kewirausahaan? Untuk membuka wawasan kalian atau membuka pemahaman kalian, mengapa kalau kita harus belajar prakarya dan kewirausahaan? Kita bisa melihat data yang saya sajikan ini. Jumlah pengusaha di Indonesia itu masih rendah. Makanya jika kita bandingkan dengan Amerika, Jepang, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia masih tergolong di negara yang jumlah pengusahanya masih rendah. Oleh karena itu, mengapa pemerintah berusaha membuat kurikulum ini, memasukkan mata pelajaran ini? Salah satunya alasannya karena ini. Jumlah pengusaha kita itu masih rendah. Loh, Pak, apa hubungannya pengusaha dengan negara? Banyak. Pengusaha itu bukan semata-mata orang yang mencari keuntungan, orang yang berdagang, bukan. Dengan jumlah pengusaha yang banyak, otomatis negara akan kuat. Maksudnya negara akan kuat bukan di bidang ekonomi saja ya. Jadi pengusaha itu peranannya sangat besar bagi negara. Utamanya apa? Untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan masyarakat. Jadi semakin banyak pengusaha, orang yang banyak yang pengusaha, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Pengusaha itu bukan saja sebagai orang yang mencari keuntungan di bidang ekonomi, tapi pengusaha juga berperan untuk melengkapi kebutuhan masyarakat. Contohnya, kamu mau sarapan, pengen makan lauknya telur. Nah, siapa yang memenuhi kebutuhan telur itu? Ya pengusaha telur. Kamu makan nasi. Siapa yang memenuhi kebutuhan nasi itu? Ya pengusaha siapa? Petani. Jangan kamu kira petani bukan pengusaha ya. Petani itu juga pengusaha yang menghasilkan barang, kemudian dijual, kemudian kalian makan. Mengapa ini penting? Agar kalian setelah kuliah nanti merubah mindset, tidak hanya sebagai pegawai. Kalian sekolah, kuliah, setelah itu jadi pegawai. Tidak. Jadilah pengusaha. Karena Indonesia sangat butuh sekali. Pengusaha itu pertama tadi selain di bidang ekonomi, tapi pengusaha itu juga memenuhi kebutuhan masyarakat seperti yang saya jelaskan tadi. Semakin banyak pengusaha di Indonesia, semakin bagus. Selain meningkatkan ekonomi, kebutuhan masyarakat juga semakin terpenuhi. Jika kita lihat data yang ada di sini, mengapa Amerika maju dikatakan negara maju? Mengapa Jepang dikatakan negara ekonominya kuat?
jumlah pengusahanya banyak, kebutuhan yang di masyarakat banyak. Bahkan kita masih kalah dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oleh sebab itu, maka pemerintah menganggap jiwa pengusaha ini harus ditanamkan sejak kecil, sejak dari sekolah. Ketika nanti kuliah, kalian punya masa depan nanti, mindset-nya terbuka. Tidak hanya menjadi pegawai, PNS, TNI, Polri, tapi jadi pengusaha. Sekarang banyak pengusaha jadi bupati. Bupati kita berawal dari usaha. Presiden kita berawal dari pengusaha. Jadi pengusaha itu bukan kelas 2, tapi kelas 1. Oke, yang kedua, mari kita lihat data selanjutnya. Dari survei yang dilakukan oleh Cgroup tahun 2009, jumlah pekerjaan, kesukaan pekerjaan yang disukai oleh generasi muda di Indonesia ini, jumlahnya sudah mulai meningkat. Kalau dulu orang itu bermindset, ya jadi PNS biar enak. Gaji setiap bulan ada, nanti ketika pensiun ada. Nah, pemikiran itu sekarang mulai berubah. Banyak di golongan masyarakat anak muda sekarang melakukan wirausaha. Tuh, buktinya mana, Pak? Tuh, kamu lihat di Pasar Lolopo. Itu di sepanjang jalan Pasar Lolopo ke barat itu banyak toko minuman-minuman, ya kan? Thai tea, ya. Terus apa itu, Dahguna. Siapa yang melakukan pengusaha itu? Siapa yang memiliki usaha itu? Kamu lihat, benar, semua anak muda. Anak muda mulai melakukan kegiatan wirausaha. Entah di berbagai usaha. Ada yang jual minuman, ada yang angkringan, warung kopi, ada yang makanan. Semua sekarang orientasinya sudah berubah, tidak lagi menjadi PNS. Namun sekarang lebih banyak ke wirausaha. Yang ketiga, data selanjutnya adalah wirausaha ini selain menyumbang devisa, tapi wirausaha ini juga menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Jika kita lihat data dari grafik ini, proyeksi pengangguran dari 2010 sampai ke 2014 mengalami penurunan. Ini mengindikasikan bahwa tingkat pengusaha kita semakin banyak. Jika kita melihat 2019 saja, wirausahanya semakin banyak anak mudanya. Otomatis penganggurannya akan turun karena pengusaha ini menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi semakin banyak pengusaha akan tercipta lapangan pekerjaan yang banyak. Ketika tercipta lapangan yang banyak, maka penurunan kemiskinan akan menurun. Semua ini berhubungan karena prinsip ekonomi. Jika pengangguran menurun, maka kemiskinan juga menurun. Jika semua mendapatkan lapangan pekerjaan, maka pendapatan per kapita penduduk kita akan naik. Dari awalnya tahun 2010 itu hanya 2.880 US dollar penghasilan kita dalam 1 tahun. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 4.250, hampir 2 kali lipat.
Ini tren yang positif, ini tren yang baik. Makanya pengusaha itu sangat dibutuhkan. Banyak kebijakan dari pemerintah untuk melakukan atau mendorong anak-anak muda melakukan kegiatan wirausaha. Di tingkat SMA pun ada. Bahkan sampai direktorat SMA itu menyelenggarakan namanya wirausaha, lomba wirausaha muda yang khusus untuk anak-anak SMA. Anak-anak SMA yang sudah mulai bergelut di tingkat wirausaha. Biasanya lombanya ini sudah mulai bulan Juni, Juli itu sudah mulai. Jadi bahkan pemerintah itu sampai mendesainnya sampai seperti itu. Di tingkat kampus juga ada nanti kalau besok kalian kuliah namanya kewirausahaan. Pemerintah menggelontorkan dana untuk memberikan mahasiswa muda untuk pendidikan usaha. Pada saat saya kuliah itu saya ingat waktu itu ada dari mahasiswa UM yang berhasil mendirikan usaha agrowisata petik buah itu yang mudah awalnya dari lomba kewirausahaan itu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Artinya pemerintah ini berupaya serius untuk meningkatkan jumlah pengusaha di tanah air, khususnya mengajak para golongan muda untuk terjun aktif melakukan kegiatan wirausaha. Nah, jika kita melihat perkembangan selanjutnya tadi tahun 2014, pada tahun 2000 bahkan sampai tahun 2018 tingkat pengangguran kita semakin menurun dibandingkan tahun 2009 dan tahun 2018 ini sudah sangat menurun. Nah, saya akan menyajikan tingkat wirausaha, peminatan kewirausahaan berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi dari data ini ternyata menunjukkan rendahnya minat golongan anak muda khususnya mendirikan usaha pada pendidikan tinggi. Jadi semakin tinggi pendidikan mereka, maka minat untuk melakukan wirausaha itu menurun. Padahal ketika mereka memiliki pendidikan yang tinggi, berarti kan memiliki ilmu, memiliki potensi. Tetapi mereka jarang yang melakukan kegiatan wirausaha. Kita bisa lihat Universitas Brawijaya. Setiap tahun itu meluluskan jurusan peternakan berapa ribu? 4.000. Belum yang UNER. Belum yang IPB. Ada ribuan sarjana peternakan, pertanian yang lulus dari sana. Tapi berapa persen yang akhirnya menularkan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya untuk berwirausaha? Kecil sekali. Rata-rata mereka akhirnya akan bekerja di perkantoran, di perusahaan ternak yang kapasitas besar yang dikelola oleh asing. Nah, sedangkan masyarakat bagaimana? Sedangkan mereka bagaimana? Jarang sekali yang mereka menerapkan ilmu. Jika kita lihat di sini, biru adalah perguruan tinggi, kuning adalah SMA, merah adalah SMP. Kita lihat di lingkup wirausaha, pengusaha ini masih 6%. Kecil. Di tingkat pendidikan perguruan tinggi itu yang telah lulus menjadi wirausaha itu sangat kecil sekali. Mereka selalu berorientasi menjadi karyawan.
jurusan pertanian jadi karyawan bank, jurusan peternakan ya, jadi kantor. Kecil sekali. Kemudian di tingkat SMA ini kategorinya menengah. 22% memilih menjadi wirausaha. Rata-rata mesti dari SMK. Mereka melakukan wirausaha, membuka bengkel, membuka, kebanyakan seperti itu. Makanya angkanya ini masih 22%. Justru yang wirausaha yang paling banyak itu adalah 32% dari pendidikannya apa? SMP. Padahal orang yang memiliki keilmuan itu tinggi itu tadi justru tidak menerapkan ilmunya. Kalau kita melihat hasil diskusi kemarin, salah satu kunci usaha bidang unggas itu apa? Ilmu dan kemampuan pengusaha. Kalau ilmunya tidak ada, maka usahanya tidak akan maju. Tetapi kita lihat, orang yang memiliki ilmu itu justru tidak melakukan usaha. Mereka pasti akan memilih pekerjaan yang bersih, yang duduk di kantor AC, penghasilannya tetap setiap bulan. Dia akan memilih itu dibandingkan menjadi pengusaha. Padahal kalau dia memilih pengusaha, dia kerja santai. Perusahaan milik dia sendiri, ya kan? Perusahaan apa? Perusahaan ternak ayam. Dia yang mengolah sendiri. Gajinya, kamu lihat tadi di video, berapa omsetnya per bulan. Gaji karyawan ada tuh setinggi itu. Bahkan karyawan pertambangan aja tidak sampai setinggi itu. Kamu lihat di Indonesia, seperti Sandiaga Uno, kemudian banyaklah pengusaha-pengusaha yang rumahnya besar. Kamu pernah lihat ada orang biasa yang memiliki Ferrari, PNS kerja memiliki Ferrari? Jarang. Kalau kalaupun ada, pasti dia melakukan tindakan penyelewengan. Karena gaji berapa? Walaupun gaji tinggi, itu kan tidak akan nyampe membeli sebuah Ferrari. Tapi kalau pengusaha, kamu lihat berapa jumlah pengusaha yang bisa membeli itu. Banyak, karena pengusaha itu gajinya banyak, penghasilannya banyak. Jadi saya berusaha membuka pemahaman kalian mengapa kok kita penting untuk berwirausaha. Usaha tadi sesuai dengan diskusi kita, wirausaha itu dapat berhasil jika memiliki ilmu dan skill. Ketika nanti kalian kuliah, saya harapkan yang kuliah di pertanian, peternakan, dapat kembali terjun, menerapkan ilmunya, membangun kewirausahaan. Masih banyak sekali potensi yang ada di sektor itu. Saya kemarin ke Blitar, ketemu dengan Pak Irsan, dia pengusaha sukses ayam. Ayamnya jumlahnya ribuan. Tapi pendidikannya dari mana? Dari SMA, dia hanya lulusan SMA. Tapi ayamnya ribuan, rumahnya berapa hektar, luas, sukses. Karena dia bisa menerapkan keilmuannya dari pengalamannya dia untuk berternak ayam. Nah, di lingkup karyawan, karena faktor pendidikan mungkin dari SMA masih rendah, SMP apalagi, paling yang lulusan SMP yang menjadi karyawan sedikit. Justru karyawan yang terbesar adalah yang dari perguruan tinggi. Ini karena rata-rata lulusan perguruan tinggi itu setelah lulus mindset mereka adalah menjadi karyawan. Sedangkan pekerja bebas karena memang SMP ini perlu tinggi karena memang mereka tidak memiliki tingkat pendidikan, sehingga
siap dalam mencari pekerjaan, peluang pekerjaan mereka sangat terbatas karena keterbatasan pendidikan. Nah, apa sih potensi negara kita jika kita melakukan wirausaha? Kalian pasti ingat Indonesia terletak di dua benua dan dua samudra. Itu adalah potensi kita. Itu adalah potensi kita untuk bersaing dengan negara-negara persaingan global. Saatnya pengusaha-pengusaha Indonesia itu bermain di tingkat dunia. Kalau dulu nenek moyang kita terkenal menjual rempah-rempah, bahkan orang Eropa pun sampai datang ke sini, kita menjadi pemain rempah-rempah. Saatnya kita kembali lagi mengembalikan kejayaan itu. Wirausaha itu sudah mendarah daging bagi kita, sudah menjadi identitas kita. Maka jangan sampai kita justru menjadi penonton ketika negara-negara di dunia itu melakukan pasar. Nah, kita tahu nanti pada tahun 2022 itu akan diselenggarakan pasar bebas ASEAN. Pada saat itu semua barang dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia. Nah, ketika melihat tantangan itu, bagi orang yang pesimis, kan dia akan takut. Waduh, barangku nanti tidak laku. Produkku nanti kalah bersaing. Itu adalah orang yang pesimis. Tapi bagi orang yang optimis, tuh, ini kesempatan besar. Ini kesempatan kita menginvasi negara-negara lain di bidang ekonomi. Kita jualan raja tempe misalnya, atau putu goreng, putu cheese, ya, itu bisa kita membuka gerai sampai Malaysia, mengirim-ngirim barang sampai ke luar negeri, tanpa adanya bea atau tambahan pajak. Kita mempunyai produk kerajinan misalnya, kita ekspor ke Malaysia, Singapura, ke Jepang, itu tanpa ada pajak. Jadi malah justru adanya persaingan bebas ini adalah peluang kita untuk melangkah ke depan, untuk menginvasi ekonomi di negara-negara sekitar. Jangan sampai kita menjadi penonton, produk-produk kita kalah semuanya dari luar negeri. Nah, jika kita melihat perdagangan ini, perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara sekitar, kita bisa melihat pada tahun 2016 kita melakukan perdagangan itu tinggi dengan negara-negara sekitar itu jumlahnya cukup lumayan sampai 12 miliar US dollar. Artinya ini adalah potensi pasar kita. Singapura, Malaysia, Thailand, ini adalah pasar kita. Nah, ketika kamu nanti membuat produk menjadi pengusaha, pasar kita itu masih sangat. Kita bisa melakukan ekspor ke Singapura, Malaysia, dengan tentu saja menyiapkan produk-produk kita berkualitas dan berstandar internasional. Apakah bisa, Pak? Bisa. Kalau kalian memiliki ilmunya. Makanya ketika kalian kuliah, kalian memperoleh ilmu, diterapkan di wirausaha. Nah, setelah itu, baru produk-produk kita bisa ke internasional. Jika kita melihat perbandingan ekspor dan impor kita, pada tahun 2013 ini, impor kita justru di atas ekspor. Ini menunjukkan apa? Pada tahun 2012 dan 2013 ini, pengusaha kita tertekan. Tertekannya bagaimana? Ekspornya menurun. Siapa yang melakukan ekspor? Pengusaha.
Kok menurun kenapa? Pasti ada permasalahan di dalam pengusaha sampai dia menurun. Akhirnya impornya yang naik. Jadi ketika ekspor kita naik, artinya kebutuhan masyarakat itu disuplai oleh pengusaha berhasil. Tetapi ketika ekspor kita menurun, berarti kebutuhan masyarakat di dalam negeri itu banyak diisi oleh barang-barang impor. Jadi inilah pentingnya pengusaha. Nah, kita melihat perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Cina. Pada tahun 2018, ekspor Indonesia ke Cina itu mencapai 1,8 miliar US dollar. Sedangkan pada posisi impornya 2,9 miliar US dollar. Pada perdagangan ini, siapa yang untung? Nah, tentu saja yang untung adalah Cina. Jadi banyak barang-barang dagang yang Cina yang masuk ke Indonesia. Sedangkan dari Indonesia, barang-barang Indonesia yang masuk ke Cina justru lebih kecil. Oleh sebab itu, kita harus berdikari, berusaha menciptakan barang-barang, menjadikan pengusaha kita menjadi lebih baik untuk membuat produk yang berkualitas sehingga dapat memenuhi atau mengimbangi pasar perdagangan bebas. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Yang pertama, menciptakan wirausaha sejak dini. Sejak tingkat SD harusnya sudah dilatih bagaimana berdagang. Pedagang kecil melatih misalnya membuat barang kemudian dijual ke temannya, itu adalah latihan. Karena wirausaha itu butuh latihan. Ketika kamu melakukan wirausaha pasti akan ada perasaan malu atau minder, itu pasti ada. Makanya harus dilatih sejak dini. Yang kedua, mengembangkan wirausaha berdasarkan keahlian yang dimiliki. Nah, jadi kemampuan yang kalian miliki itu harus kenal dulu. Jangan sampai kamu nggak punya ilmu tentang pengetahuan tentang ayam atau peternak nila, kamu berternak nila. Dampaknya apa? Pasti rugi. Itu yang kadang menyebabkan orang ketika melakukan wirausaha banyak mengalami kerugian karena dia tidak memahami keahliannya. Apa keahliannya dimiliki? Kalaupun dia pendidikannya SD, tapi memiliki keahlian dalam merawat ayam, ternak ayam, pasti akan sukses karena dia memiliki keahlian. Orang S3, tapi kalau dia tidak memiliki keahlian ternak ayam pada pendidikan tinggi, pasti juga akan gagal. Jadi keahlian itu juga penting. Yang ketiga, mengikuti perkembangan dan tuntutan perubahan. Nah, ini penting karena ketika kita melakukan wirausaha, kita itu harus menganalisa pasar. Pasar trennya bagaimana? Keinginannya bagaimana? Kalau sekarang trennya lebih banyak penjualan barang itu melalui online. Perbelanjaan online, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Maka sekarang kita harus menyelesaikan diri. Kalau tidak, kita akan tersisih. Contohnya apa? Kamu lihat matahari, lihat mall. Itu sekarang sangat sepi sekali. Karena apa? Masyarakat sekarang tidak melakukan aktivitas belanjanya di mall. Mereka pasti lebih banyak di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia.
barangnya lebih bagus, lebih murah, itu yang menyebabkan masyarakat beralih ke toko online. Maka ketika melakukan berusaha, kamu juga harus adaptasi. Nggak bisa ini aja sudah laku, nggak bisa. Nanti lama-lama akan tersisih. Sama seperti tukang ojek dulu, sekarang kalau ada ojek online, tukang ojek biasa akan tersisih. Sama dengan guru. Kalau guru tidak melakukan inovasi, yang aja seperti itu, guru juga akan kalah. Kalah dengan apa? Dengan ruang guru, ruang people yang jauh lebih baik aplikasi pengajarannya. Maka ketika kita melakukan wirausaha, itu sangat penting sekali untuk menganalisis perkembangan dan urutan perubahan masa kini. Nah, setelah kalian menyadari pentingnya wirausaha, pentingnya kita, mengapa kita itu belajar usaha, ya dicetak untuk menjadi pengusaha. Oke. Pada materi semester 1 ini, kita akan membahas mengenai wirausaha produk budidaya unggas petelur. Pengertian budidaya. Budidaya adalah tindakan untuk mendirikan usaha dalam hal memelihara tanaman atau ternak, mulai dari penyiapan benih atau bibit sampai dipanen hasilnya. Jadi wirausaha itu adalah suatu tindakan. Kalau tindakan, karena budidaya itu adalah sebuah tindakan atau melakukan aktivitas. Melakukan aktivitas apa? Berupa pengolahan. Jadi budidaya itu tindakan untuk mengolah. Mengolah apa? Berupa pangan. Bisa pangan, bisa jadi kebanyakan kalau budidaya itu adalah tindakan untuk mengolah pangan. Bahan pangan. Yang diusahakan adalah memproduksi pangan. Pangan itu makanan. Jarang yang jasa atau nah, pangannya apa? Pangannya adalah sektor bisa nabati, bisa hewani. Nabati itu bisa tumbuhan, tanaman, bisa hewan. Di lingkup hewan bisa menghasilkan susu, bisa menghasilkan telur, bisa menghasilkan daging. Jadi budidaya itu adalah mengolah usaha untuk menjadi sebuah pangan. Pangannya yang dihasilkan bisa nabati, hewani. Nah, hewani ini bisa susu, bisa telur, ataupun bisa daging. Apa yang harus dilakukan untuk membangun usaha? Ada 4 tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang usaha. Yang kedua, menentukan jenis usaha yang dilakukan. Yang ketiga adalah melakukan studi kelayakan usaha. Yang keempat adalah menyusun proposal usaha. Nah, apa dan bagaimana penjelasan perencanaan usaha ini akan saya sampaikan pada materi minggu depan. Demikian penjelasan awal ini yang bisa saya lakukan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi